Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan kuliah tentang desain manajemen jaringan yang bahan-bahannya kita ambil dari Cisco Enterprise Networking Security and Automation ya. Di hari ini kita membahas mengenai network management. Jadi teman-teman tentunya ketika diminta untuk memanage jaringan ya, tentu di situ ada elemen-elemen atau device yang membangun jaringan. Nah, tentu teman-teman harus memanage jaringan ini dengan cara-cara tertentu ya, baik direct ke device ini maupun lewat server ya. Nah, tentunya apa saja yang di-manage itu kita bahas hari ini. Di sini kita akan membahas mengenai Cisco Discovery Protocol, kemudian kita membahas mengenai Link Layer Discovery Protocol, kemudian kita membahas Network Time Protocol, kemudian Simple Network Management Protocol, membahas syslog, kemudian Router and Switch File Maintenance, serta AWS Management. Memang untuk mendiscovery jaringan tentunya bukan hanya ini ya, tapi yang kita bahas tentunya hanyalah bagian yang relevan. Kalau misalnya teman-teman ingin mencari network apapun yang IP base gitu, tentunya dengan tools yang lain, misalnya menggunakan Nmap gitu ya, itu juga dimungkinkan gitu. Tapi Nmap ini kan harus kita install di server atau komputer ya. Nah, kalau kita nyari jaringan supaya mengenal tetangganya, neighbor-nya, nah tentu ya kita harus Nmap belum tentu bisa diinstal di sini. Nah, yang bawaan device yang banyak digunakan ya, dan rata-rata router suite itu spot ini ya, Link Layer Discovery Protocol. Kalau Cisco support ini dan ini, Cisco proprietary ya, ini Cisco Discovery Protocol. Nah, di device discovery yang menggunakan Cisco Discovery Protocol itu tentunya di Cisco Discovery Protocol ini merupakan Cisco proprietary ya, yang bekerja di layer 2. Ini merupakan protokol untuk mengumpulkan informasi tentang Cisco device yang share link yang sama ya. Jadi either antara router ke router atau switch ke switch maupun antara router ke switch. Nah, CDP ini merupakan protokol yang independen ya terhadap medianya, dan mungkin protokol yang digunakan either dia adalah mungkin portnya TCP, kemudian UDP, kemudian mungkin Ethernet, gigabit Ethernet, kemudian wireless. Ini semuanya di-support oleh Cisco device. Nah, by default, CDP advertisement ini akan dikirim secara periodik oleh suite ini ke tetangganya ya, yang share link yang sama, maupun dari tetangga satunya ke ini. Jadi ini defaultnya sekitar 60 detik ya, tentunya bisa dikonfigur. Nah, untuk mengkonfigur dan memverifikasi CDP di Cisco device ya, nah kita itu bisa menggunakan show CDP command ya. Dan untuk mendisable dan mengenable CDP di interface tertentu, kita bisa menggunakan command CDP enable atau no CDP enable. Jadi untuk mendisable karena defaultnya adalah enable, nah kita bisa mematikannya dengan no CDP enable. Dan untuk mengenable kembali kita bisa menggunakan CDP enable. Nah, dan untuk mengenable CDP secara global ya, nah kita bisa menggunakan command CDP run
Dan untuk mendisable-nya kita bisa menggunakan no CDP run. Untuk melihat CDP di interface tertentu, kita menggunakan show CDP interface. Nah, dengan CDP, maka device yang tersambung ke device yang sedang kita lihat, itu kita bisa melihat, katakan kita sedang masuk ke router 1, ya, maka kita bisa melihat device yang terkonek ke link yang tersambung ke R1 kita. Nah, kita bisa menggunakan show CDP neighbor di sini, show CDP neighbor. Jadi di sini terlihat bahwa misalnya R1 itu tersambung ke switch 1 ya, melalui interface ini gigabit Ethernet 001. Kemudian ini keterangannya. Kemudian jika ingin melihat detail, maka dari show CDP neighbor kita tambahin komen detail ya, show CDP neighbor detail, maka kita bisa melihat bahwa beberapa perangkat yang tersambung ke R1, router 1, misalnya adalah switch 1 ya, dengan IP address-nya ini, kemudian platformnya Cisco WSC 3560, 24 port, ya. Kemudian output yang detail lainnya. Nah, selain menggunakan CDP yang Cisco proprietary dengan default advertisement 60 detik, nah kita bisa menggunakan link layer discovery protocol ya, yang ini merupakan protokol discovery untuk menemukan antar perangkat yang standar ya, bukan hanya digunakan oleh Cisco. Ini merupakan vendor netral untuk menemukan perangkat yang tersambung ke link yang sama, baik perangkat itu antar router maupun antar switch ya. Nah, LLDP advertisement-nya by default sekitar 30 detik ya. Lebih cepat dari default yang, tapi itu bisa diubah tentunya. Nah, LLDP bisa spot di router, switch, kemudian ada di wireless access point, ya any device yang IP base yang tentunya support LLDP. Nah, untuk mengkonfigur dan memverifikasi LLDP, nah ini di Cisco device kita bisa menggunakan LLDP run ya. Kemudian kalau mau mendisable dengan no LLDP run. Dan kita juga perlu menspesifikasi LLDP di masing-masing interface ya, yang harus dikonfigur sebagai transmit maupun sebagai receive. Jadi kalau di CDP itu otomatis transmit receive ya. Jadi begitu di enable dia transmit receive. Tapi di LLDP kita bisa memilih apakah perangkat yang kita konfigur ini itu mau mengenable transmitnya atau mengenable receive-nya. Tentunya ini lebih secure ya, sehingga ada perangkat yang sebetulnya kita ingin menerima advertisement discovery itu dari tetangganya tapi tidak mau mengirim. Mungkin untuk monitoring misalnya. Nah, untuk memverifikasi LLDP kita bisa menggunakan show LLDP ya. Show LLDP di sini. Nah, maka informasi mengenai status LLDP akan terlihat di sini. Nah, di LLDP run ketika kita mengenable, maka kita juga mesti masuk ke interface-nya. Nah, kemudian kita akan definisikan interface ini itu akan sebagai enable transmit atau sebagai enable receive ya. Nah, untuk melihat
device yang ditemukan menggunakan LLDP, itu kita bisa menggunakan show LLDP neighbors ya, tentunya di perangkat Cisco, contohnya untuk switch. Nah, show LLDP neighbor, maka kita akan menemukan di sini bahwa device-nya adalah yang terkonek ke sini adalah router 1 dan switch 2. Ya, kita kalau digambar ya, tentu switch 1 ini itu akan tersambung ke switch 2 dan router 1. Nah, ini interface yang digunakan oleh S1, dia connect ke interface ini ya, lokal interface-nya. Nah, detailnya kita bisa menambahkan di LLDP neighbor menggunakan detail ya, so LLDP neighbors detail, sehingga untuk switch S1 ini akan terkonek ke perangkat lainnya, yaitu router 1, misalnya. Kemudian yang tadi pasti ada switch 2 ya tadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya bahwa dia terkonek dengan gigabit Ethernet 001 di sisi R1-nya. Nah, kemudian ini detail yang lain, dia menggunakan software ini ya, Linux gitu. Kemudian ini rilis softwarenya dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita tadi membicarakan mengenai bagaimana perangkat ini menemukan perangkat yang tersambung ke dirinya menggunakan dalam link yang digunakan ya, menggunakan either CDP atau LLDP, maka tentunya untuk memanage jaringan yang menggunakan device ini, nah kita kan butuh bahwa jaringan ini, network ini saling berkomunikasi ya. Nah, komunikasinya kan biasanya menggunakan clock ya, clock dari bawaannya si prosesor yang ditanam di sini. Namun kalau hanya untuk clock antar dua perangkat ini mungkin nggak terlalu jadi isu ya. Tapi yang jadi isu adalah ketika dia juga berkomunikasi dengan perangkat lain dalam satu jaringan yang bisa kompleks ya. Nah, tentu tanggung jawab dari titik ini ke titik ini itu bisa di manage, tapi untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk bagaimana log ya, bagaimana log disimpan, nah kemudian bagaimana menghindari drip clock antar satu perangkat ke perangkat lain, karena interface di sini kan bisa macam-macam ya, bukan hanya gigabit Ethernet, bukan fast Ethernet, gitu. Bisa aja ini adalah V35, gitu ya. Kemudian mungkin fiber optik gitu atau yang lain. Nah, tentunya kita perlu clock yang bisa disinkronisasi dan juga mungkin tanggalnya bisa mengikuti tanggal yang sama untuk kepentingan log misalnya. Nah, ini kita menggunakan network time protocol. Nah, jadi di perangkat-perangkat jaringan, nah tentunya ketika kita reboot gitu, nah dia kan kalau bootnya dari awal belum dikonfigur, nah tentunya kan kita tidak bisa melihat tanggal ya, kita harus set. Nah, agar setnya mudah, kita bisa menggunakan ini network protokol yang kita set ke server tertentu ya. Jadi tanpa itu ya kita harus set manual. Katakan clock-nya di set ke jam ini, kemudian tanggal ini. Kalau satu ya, kalau perangkatnya bisa 100, ya kan kadang-kadang jam engineer
beda-beda dikit gitu ya. Nah, itu tentu akan menyulitkan ketika kita akan melakukan troubleshoot ya. Nah, tentunya perangkat-perangkat ini itu akan dikoneksikan ke server ya, ke NTP, atau bisa aja secara fisik NTP-nya hanya connect ke sini, kemudian tapi secara virtual dia bisa dilingkan ke sini. Atau kalaupun enggak, si switch maupun router ini bisa digunakan juga sebagai strata yang lebih rendah dari ini ya. Jadi ini jadi NTP server juga selain yang induk di sini. Nah, tentu kalau kita menggunakan cara manual ya, nah ini akan menyulitkan kita dalam memanage perangkat-perangkat yang ada di jaringan yang sedang kita manage tentunya. Maka solusi yang lebih bagusnya tentunya adalah kita mengkonfigur NTP yang tersambung ke jaringan kita ya. Nah, dengan cara ini maka kita bisa menentukan NTP servernya, dan ini dikoneksikan bisa ke ke global time atau ke mungkin server ini ya, server clock source tertentu ya, dari GPS atau stratum 0. Nah, di NTP sendiri ini menggunakan UDP port 123 ya. Nah, secara operasionalnya ini kita mengikuti model hierarchical ya. Jadi stratum 0 itu merupakan source clock yang reliable gitu. Jadi presisi ya. Contohnya diambil dari GPS. Sehingga perangkat-perangkat server atau device yang ada di jaringan biasanya dia meskipun bisa di-set, dia tidak bisa di-set sebagai stratum 0. Ya, kalau di Cisco, kalau di-set sebagai stratum 0, maka sebetulnya dia tidak merefer kepada blok tertentu, gitu. Karena stratum 0 ini ya adalah perangkat seperti GPS, gitu ya, atau master clock yang presisi. Nah, di server maupun perangkat-perangkat yang ada di jaringan itu paling bisa kita konfigur sebagai stratum 1, 2, 3 sampai 15 ya. Nah, kalau 16 ya berarti nggak disinkronkan si device tersebut. Nah, di sini katakan server ya, mungkin server di regional lain ngambilnya dari GPS, kemudian si perangkat yang di bawahnya itu ngambil dari server ya, ngambil dari server. Mungkin perangkat yang ini itu juga bisa langsung ngambil dari sini ya. Tapi kalau secara fisikal koneksinya ke router yang di stratum 2, maka lebih mudah ngambilnya dari router yang di stratum 2 instead of ngambil langsung dari server. Kecuali untuk kebutuhan jaga-jaga ya, dia kan juga bisa koneksinya kayak gini. Nah, kemudian dari yang stratum 2 dia bisa ngambil dari stratum 3 atau bisa saling ini ya. Asal jangan ini bentuk ngelup gitu. Tentunya yang ini tidak bisa ngambil dari bawahnya. Karena asumsinya yang semakin dari yang paling atas ini stratum 0 paling presisi gitu, diambil sebagai reference gitu. Nah, stratum 0 ini merupakan time source yang sangat presisi. Contohnya bisa diambil dari GPS ya. Nah, server atau device yang ada di jaringan, contohnya server atau device Cisco, itu tidak bisa di-set sebagai stratum 0. Nah, berikutnya stratum 1 ini mungkin ya NTP server ya, atau router atau host atau switch yang dijadikan stratum 1, ini yang terkoneksi langsung ke stratum 0. Berikutnya
yang di bawahnya tentu bisa stratum 2, 3, dan seterusnya. Nah, stratum 2 ngambilnya dari stratum 1, gitu. Kemudian stratum 3 ngambilnya dari stratum 2. Ya, bisa mungkin hierarkikal karena dia saling refer. Ya. Nah, selain itu, selain dia mengambil dari stratum yang lebih tinggi, stratum yang sama bisa sebagai peer ya, sebagai reference backup kalau ada variasi waktu. Nah, untuk mengkonfigur dan memverifikasi NTP, nah kita di device yang akan kita monitor itu kita menggunakan show clock detail ya. Nah, ketika time source-nya adalah user configuration, nah berarti ini sebetulnya kita konfigur sendiri secara lokal ya. Tapi kalau misalnya kita konfigur, katakan kemudian kita lihat kembali, time source-nya adalah NTP, maka NTP-nya kita bisa lihat detailnya ya. Nah, kebetulan NTP servernya ini adalah ya, ketika kita konfigur NTP server tersebut yang akan diambil oleh R1 ini. Nah, untuk mengetahui si router 1 ini, dia mengambil dari NTP mana, kita bisa menggunakan show NTP association. Dalam hal ini, kalau R1 ini kita synchronize dengan NTP server 209.165.200.225, maka ketika show NTP associate, dia pasti muncul bahwa NTP servernya adalah ini 209.165.200.225, di mana si server ini NTP server yang kita associate itu referensi clock-nya adalah GPS dan dia merupakan stratum 1. Otomatis si R1 adalah sebagai stratum 2 ketika kita lihat show dengan show NTP status ya. Kemudian kalau misalnya R1 yang terkonek ke NTP server, NTP server ya, kemudian dia terkonek ke switch 1 misalnya, ke switch 1, maka kalau si S1 kita konfigurnya ke R1, si NTP servernya ya, tentu dengan show NTP associate, kita bisa lihat. Misalnya untuk switch 1, NTP servernya kebetulan adalah diambil IP dari router 1 ya. 192.168.1.1 misalnya, maka show NTP association akan terlihat bahwa switch 1 ini mengambil sebagai NTP servernya adalah router R1 yang referensi clock yang digunakan oleh R1 adalah NTP server tadi yang dengan IP 209.165.200.225, di mana posisi stratum yang di-refer oleh switch 1 ini adalah S2. Sehingga mestinya kalau di show NTP status, S1 ini posisinya sebagai stratum 3. Nah, berikutnya ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita memanage perangkat gitu ya, memanage perangkat. Nah, kan kita biasanya masuk ke sini satu-satu gitu kan. Masuk ke sini satu-satu. Habis itu kadang-kadang dari sini kita menggunakan SSH, kemudian atau telnet ya. Nah, tapi tentunya untuk monitoring tiap saat kan kita hanya saat-saat tertentu ya masuk ke sini, hanya untuk troubleshoot misalnya, atau pada saat mengkonfigur ya kan. Tapi pada saat monitor setiap saat untuk melihat apakah ini down, apakah up, kemudian utilisasi jaringannya seperti apa, link ini atau portnya seperti apa. Nah, kita biasanya menggunakan namanya elemen management system. Nah, atau kalau perangkatnya banyak ya dari multiple
vendor gitu, ada multiple EMS. Nah ini multiple EMS kita jadiin satu itu sebagai NMS ya, Network Management System. Nah, Network Management System berkomunikasi dengan perangkat-perangkat ini. Nah, contohnya misalnya kita menggunakan apa? PRTG ya, PRTG, kemudian MRTG, mungkin HP OpenView atau menggunakan Solaris dan lain-lain. Nah, ini cara komunikasinya mereka umumnya menggunakan Simple Network Management Protocol. Nah, SNMP ini tentu saat ini rilis versi terakhirnya versi 3 ya, ada versi 1, versi 2 gitu. Nah, ini di develop agar di node IP gitu kita bisa manage menggunakan MIB ya. Jadi ada database management information base gitu, yang itu adanya di perangkat-perangkat maupun di server. Jadi perangkat-perangkat yang ada di jaringan itu kalau teman-teman kan kadang-kadang lihat di spesifikasinya ya, support SNMP versi 3 misalnya, atau support SNMP versi 2. Nah, otomatis sebetulnya di perangkat ini apakah konfigur port, kemudian kalau ada alarm port itu ada ininya, ada MIB-nya di sini. Nah, MIB inilah yang bisa diambil, bisa di-set oleh server, atau mereka bisa ngelaporin ya, trap. Jadi tapi ngelaporinnya menggunakan format MIB ini. Jadi kalau kita lihat layer protokolnya, bagaimana perangkat-perangkat ini bisa di-manage menggunakan SNMP, ya di jaringan tentu kita punya namanya SNMP Manager. SNMP Manager. Kemudian network-network yang akan kita monitor ini berlaku sebagai SNMP Agent, yaitu node yang kita manage. Bagaimana manage-nya? Data-data yang dipertukarkan itu berupa ini, management information base. Nah, protokol yang digunakan untuk mengkomunikasikan protokol SNMP ini, itu kita menggunakan port 161 ya, itu yang dari server ke sini ya, baik untuk set maupun untuk get ya. Nah, sementara dari dari agent ini kadang-kadang pada saat dia mau down atau ngasih alarm kan, set dan gate-nya kan tertentu ya. Kalau set hanya mungkin pada saat mau konfigur. Kalau gate mungkin bisa dibikin sekian detik sekali. Tapi bisa jadi alarm itu datangnya lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Nah, ini ada informasi unsolicited itu disebut sebagai trap ya. Nah, trap-nya ini kita menggunakan UDP port 162. Ini misalnya SNMP Manager, itu katakan dia sebagai elemen manajemen sistem untuk tipe produk yang sama. Tapi kalau multi produk biasanya kita sebut sebagai network management system. Jadi MIB ini adanya di masing-masing klien sini, ada information MIB, tapi MIB juga di-store di sini ya setelah dapat gitu ya. Jadi dia komunikasinya menggunakan format yang sama, mengikuti standar dari management information SNMP ya. Jadi komennya ada 3 yang utama ya, yaitu untuk mengkonfigur dari SNMP Manager, mengkonfigur device yang di manage itu menggunakan set. Kemudian kalau untuk dapetin informasi, dia cukup dengan informasi get. Jadi dua-duanya ini adalah retrieve dan agentnya tinggal respon ya, tinggal respon. Tapi pada saat tertentu, ketika ini dalam kondisi alarm atau ngelaporin in case misalnya down dan segala macam, itu dia akan mengirim namanya trap ya. Nah, ini yang menggunakan port UDP 161, yang ini menggunakan UDP port 162.
2. Nah, jadi si SNMP agent yang ada jadi SNMP agent itu ada yang adanya di perangkat yang kita manage. Nah, ini akan mengumpulkan dan menyimpan informasi terkait dengan device ini di MIB SNMP ya. Management Information Base SNMP. Nah, ini yang bisa diakses oleh SNMP server. Jadi sebenarnya SNMP server itu tidak langsung manage masing-masing bagian dari si device ini, tapi sebetulnya dia akan mengambil informasi di MIB-nya. Di MIB-nya ini kalau misalnya di set ya dia akan otomatis akan set gitu. Kalau get ya sebetulnya tiap device itu kalau ada perubahan status kemudian melapor ini dia akan update-nya ke local MIB ini. Sehingga dari ini data MIB ini si SNMP manager itu bisa melakukan query ya, melakukan query. Query-nya itu ada 2 ya, bisa get, bisa set. Jadi set ini kalau untuk mengkonfigur ya, merubah parameter misalnya. Kalau get cukup hanya untuk mendapatkan informasi. Nah, secara detailnya ada beberapa ya. Jadi ada get request, ini retrieve specific value, kemudian get next request, ini sama-sama get tapi nggak harus tahu detail ininya MIB, nggak harus mulai dari MIB code ya. Jadi dia akan retrieve ke next table MIB. Jadi kalau posisinya katakan sedang di status port 1 misalnya, ya table berikutnya status port 2, nah otomatis dia akan bisa ke retrieve. Kemudian ada get both request kalau dia ingin dapetin satu table keseluruhan, misalnya tentang status device. Ini kita bisa menggunakan get both request. Kemudian si device yang di-manage untuk respon dari permintaan SNMP manager, dia bisa get respon ya. Kemudian request yang lain adalah ketika si SNMP manager ingin mengubah parameter yang digunakan oleh device yang di-manage, yaitu menggunakan set request. Nah, MIB variabel itu mengikuti aturan tertentu ya, nanti kita bahas di berikutnya. Nah, tentu yang diambil ini adalah variabel MIB ini yang akan disimpan di MIB agent namanya ya, di SNMP agent dia punya table. Jadi bagaimana perangkat yang di-manage ini status portnya ya dia akan update ini. Kemudian parameter yang digunakan dia ngambil dari bagian MIB untuk di-set ya. Nah, si SNMP server itu ketika dia get atau dia set, nah si SNMP agent akan respon sesuai dengan request yang diminta gitu ya. Jadi kalau untuk get an MIB variable, maka si SNMP agent yang ada di perangkat itu dia akan merespon sesuai yang diminta oleh network manager. Dia akan ngambil dari data management information base ini. Nah, kalau set, nah tentunya si SNMP agent ini itu akan melakukan perform function tertentu sebagai respon ya dari set request ini yang diminta oleh network manager. Nah, misalnya kalau yang diminta diubah adalah disable enable port-nya kan, atau merubah IP-nya, itu disesuaikan. Nah, berikutnya pada kondisi misalnya portnya jatuh kan, atau ada alarm misalnya pada kondisi tertentu kita set kalau rata-rata utilisasi setengah, tiba-tiba dia peak gini,
Nah, itu pasti akan ada alarm ya. Nah, di MIB Management Information Base-nya itu tentunya ada ini ya, ada informasi yang bisa dikirim yang kita sebut dengan menggunakan SNMP Thread. Jadi si SNMP Manager tanpa perlu request retrieve dengan get si SNMP agent yang ada di equipment yang kita manage itu akan secara unsolicited mengirim message menggunakan trap ini. Ini ada beberapa versi SNMP ya. Saat ini kita menggunakan SNMP versi 3 umumnya. Bisa juga SNMP versi 2C masih digunakan. Nah, ini terkait dengan ini bahwa di SNMP version 1 ini yang udah jadi legacy ya, udah jarang digunakan. Nah, karena dia menggunakan simple community string dan passwordnya biasanya ini clear text ya, sehingga tidak aman untuk digunakan. Berikutnya kita menggunakan SNMP versi 2, ini define di RFC 1901-1908. Dia menggunakan simple string authentication juga sama, tapi dia bisa memprovide retrieval informasi yang banyak. Kalau ini kan per port, per ini gitu ya, yang di RFC SNMP version 1. Kalau yang ini misalnya kita ingin melihat seluruh port atau seluruh device, itu memungkinkan. Nah, yang paling secure adalah di SNMP versi 3 yang didefinisikan di RFC 3410, 3415. Nah, ini sudah menggunakan user authentication, kemudian ada data protection using ini hash-based message authentication code MD5 dan SH1 dengan enkripsi menggunakan pilihan either dash, 3 dash ataupun IS. Nah, di SNMP versi 1C yang juga kadang-kadang masih digunakan dan juga di SNMP versi 1 yang sudah ditinggalkan ya, itu ada namanya community string. Jadi selama community stringnya sama, si SNMP agent dan SNMP server itu bisa saling berkomunikasi, dan tentunya si agent bisa memilih apakah dia bisa dikonfigur sebagai read only maupun read write ya. Nah, kalau di SNMP version 1 nggak ada pilihan itu, tapi di SNMP version 2C bisa kita pilih apakah dia read write maupun read only mode. Nah, agar si SNMP server itu bisa menerjemahkan informasi yang ada yang dia terima, yang ada di MIB variabel. Nah, tentunya dia harus di-set komunikasi stringnya harus sama ya, dan mesti bisa read or write access. Nah, MIB sendiri ini diorganisasikan secara hierarkikal ya, hierarkikal sama seperti kayak IP ya, 1.2.3. Cuma ini panjang ya. Panjang. Kalau IP kan hanya 32 bit ya, yang IP versi 4. Nah, yang ini panjang sampai bisa detail. Sampai bisa tergantung dari vendornya. Begitu vendor ini ya, vendornya bisa menentukan ini apa sesuai kebutuhan. Nah, tiap objek ID yang kita sebut sebagai objek ID ini akan mengidentifikasikan objek yang kita manage ya. Jadi di device yang kita manage kan masing-masing punya objek ya. Nah, itu semuanya disimpan dalam bentuk objek ID ini. Jadi misalnya device router gitu ya, dia kan punya port gitu kan. Kemudian port ini kan ada statusnya, ada status up, ada status down, kemudian mungkin apalagi ya, jenis interface-nya gitu ya. Nah, ini masing-masing ada unique ID-nya dan itu hierarkikal ya. Nah,
kita sebut itu sebagai hierarchical kayak MIB3 ya, karena umum, kemudian nanti berikutnya sampai katakan Cisco. Nah, Cisco itu silakan manage sendiri ininya, branch-nya. Sehingga kalau kita baca nggak oleh orang, ya tentunya kepanjangan ya. Jadi mesti oleh device lah yang ya umumnya disebut sebagai SNMP server. Ini contohnya hierarki dari MIB Object ID ya, atau MIB OID. Ya, pas ini yang satu ISO, kemudian ORG, kemudian DoD, internet. Kemudian untuk private misalnya, kemudian untuk enterprise, untuk memanage device di jaringan, katakan vendornya Cisco. Nah, Cisco katakan untuk lokal variabelnya dia definisikan 2, kemudian interface group-nya 2, bagian dari ini. Cisco Management katakan 9, Cisco Class 10. Maka MIB OID-nya misalnya sampai Cisco gitu. Jadi seluruh OID perangkat Cisco itu akan menggunakan ini. .1, .1, .3, .6, .1, Sehingga kalau di jaringan ada SNMP Manager yang ada di elemen management system atau NMS yang terkonek ke sebuah perangkat yang mungkin dia tidak tahu. Nah, kemudian ada trap gitu ya, ada trap message yang awalnya adalah ini, maka EMS ini akan bisa menerjemahkan bahwa itu akan datang dari perangkat Cisco. Nah, kalau perangkat yang lain, Huawei, kemudian Nortel, atau dari perangkat switch yang lain ya, nah, tentunya kode ininya beda-beda. Nah, berikutnya Cisco akan mendefinisikan sesuai dengan ininya Cisco ya, tapi ada aturannya. Misalnya dia ngasih nomor 2 apa, nomor 9 apa, itu tergantung si Cisco-nya. Nah, kemudian kalau vendor yang lain ya dia menggunakan sesuai ininya. Maka si EMS Management ketika menggunakan SNMP bukan masalah dia bisa menangkap MIB code ini ya, MIB OID ini, tapi adalah bagaimana dia menerjemahkan ini. Karena kodenya kan masing-masing sesuai dengan vendor ya. Jadi vendor satu dia bisa menentukan 2 itu lokal variabel, vendor lainnya mungkin 2 itu apa, bisa beda. Sehingga kalau kita mau mengembangkan NMS yang base SNMP, maka kita harus tahu ini MIB code dari masing-masing vendor. Kalau enggak ya salah menerjemahkan. Nah, ini contoh SNMP polling skenario ya. Misalnya ini SNMP digunakan untuk memonitor CPU utilization ya, dalam jangka waktu tertentu, nah, dengan cara polling device yang akan dimonitor. Nah, CPU statistik ini kemudian bisa dikompil oleh NMS, kemudian dijadikan bikin graph, gitu kan. Dan ini bisa jadi sebagai baseline dari network administrator. Misalnya kalau rata-ratanya berapa, ya itu jadi baseline. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lebih, akan ada alarm kalau melebihi threshold, gitu ya. Tentunya ketika kita menggunakan SNMP, data-data yang polling ini bisa menggunakan SNMP get ya oleh NMS, meskipun sebetulnya ini bisa juga manually retrieve ya. Nah, dari NMS ini biasanya NMS itu either biasanya kan PRTG ya, ada MRTG, kemudian NMS lain yang dibikin oleh masing-masing vendor ya, ataupun yang terintegrasi seperti HP OpenView itu. Nah, itu dari polling ini dia bisa bikin report ya. Ini contoh ininya untuk komen di Cisco misalnya, kita SNMP get, kemudian ini versinya, kemudian mungkin nama community-nya apa, disesuaikan, kemudian IP device yang akan diambil, yang ini OID-nya ya, OID-nya. Nah, kemudian responnya, respon dari si perangkat itu, katakan ketika diminta ini, dia akan value dari CPU-nya.
atau apa tergantung dari masing-masing ya. Nah, kemudian di SNMP kita juga mengenal ada namanya SNMP Object Navigator. Nah, ini merupakan SNMP Get Utility ya, karena untuk melihat nilainya apa. Jadi kalau kita secara manual melihat ini ya, kebetulan karena ini tadi udah dikenalin Cisco kan. Kemudian dua ini mungkin local configuration, mungkin 1 apa, 58 apa, 0 apa, dan value-nya berapa. Tentunya ini menyulitkan bagi user ya kalau dilihat ini manual. Maka kita perlu tools ya untuk melihat sebetulnya objek ini apa sih. Nah, ini bisa menggunakan objek navigator. Jadi kalau kita masukkan ke SNMP Object Navigator itu kita masukkan OID-nya, MIP OID, nah, maka kita akan melihat bahwa itu adalah value-nya ini. Gitu ya. Ini merupakan variabel untuk string apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat MIP code, masukkanlah ke ini. Nah, kebetulan ini yang code-nya Cisco bisa. Nah, kalau yang lain mungkin tools online juga ada. Nah, kebetulan kalau di Cisco SNMP Navigator adanya di www.cisco.com, kemudian nyari search tentang OID tertentu ya. Nah, berikutnya ketika kita memonitor jaringan, nah, yang ingin kita lihat selain bisa mengkonfigur, kemudian lihat alarm terkait dengan utilisasi jaringan, ya. Nah, kemudian lihat network yang ada di neighbor-nya. Nah, kita ingin melihat keseluruhan apa yang terjadi dengan ini, yaitu log-nya ya, alarmnya ya. Bisa jadi alarm itu ada serangan DDoS, ya kan? Kemudian alarm lain yang terkait dengan misalnya masalah di RAM gitu ya, atau masalah di sistem. Nah, si log ini bisa disimpan di lokal masing-masing atau bisa disimpan di syslog server. Nah, itu kita menggunakan syslog. Nah, syslog sendiri ini merupakan protokol ya untuk yang bisa digunakan untuk memanage jaringan. Selain tadi SNMP menggunakan UDP 160.100, 162, nah syslog kita menggunakan UDP port 514. Nah, dengan syslog logging dari tiap perangkat kita syslog, nah itu kita bisa mengumpulkan informasi untuk monitoring maupun troubleshooting kalau ada masalah. Kemudian kita juga bisa memilih log informasi apa yang akan di-capture dan juga bisa menentukan destinasi dari syslog message itu akan di-capture di mana gitu ya. Nah, syslog protokol sendiri akan mengirimkan sistem message dan debug output ya ke lokal login proses. Tapi kadang-kadang memori atau storage untuk login proses kan ada batasnya, sehingga tentunya ini bisa dikirim juga lewat jaringan ke syslog server ya, ke syslog server. Sehingga berikutnya dari syslog server ini mungkin bisa dianalisis lebih lanjut, kemudian diinterkorelasikan. Nah, kalau di sistem cyber security untuk khusus syslog ini itu bisa disimpan di SIEM ya, Security Information Event Management. Jadi log dari tiap perangkat termasuk dari IDS firewall itu bisa dikumpulin di sini, kemudian dianalisis. Jadi dia bisa disimpan di syslog server atau di internal buffer. Cuma internal buffer kan ada keterbatasannya ya. Nah, untuk log yang disimpan di internal buffer, tentunya ini kita hanya bisa view kalau masuk ke perangkatnya itu sendiri, baik menggunakan CLI maupun pakai konsul ya. Tapi kalau di syslog server kita bisa akses independen terhadap device-nya. Kita bisa akses
syslog servernya sendiri. Nah, tujuan tempat menyimpan message log, syslog message ini kita bisa simpan di buffer dari masing-masing perangkat ya. Bisa juga di konsol lain atau terminal lain, tapi yang untuk tujuan manajemen yang lebih banyak, perangkat yang lebih banyak, kita bisa menggunakan syslog server. Nah, syslog message format sendiri itu setidaknya ada ini ya, severity name-nya, kemudian severity servernya, dan deskripsinya biasanya. Jadi tentunya kan ketika kita menerima log, kita ingin tahu seberapa kritikal, seberapa penting message tersebut ya, supaya kita bisa action yang bersesuaian. Jadi misalnya di sini level 0 itu emergency, harus segera ditangani karena terkait dengan sistem unusable. Kemudian level 1 itu alert, karena ini perlu immediate action. Kemudian critical level 2, misalnya critical condition, pot mati misalnya. Kemudian mungkin karena ada error, pot tertentu yang nggak digunakan, error misalnya. Kemudian ada warning, ini hanya mengingatkan ya, kalau level 5 sebetulnya ini bersifat notification aja, sebenarnya normal, tapi ada sesuatu yang perlu diberitahukan ya, notification, misalnya perubahan konfigurasi, kemudian portnya mungkin statusnya diubah gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya informasional, ini informational message dan terkait dengan debugging itu level 7. Nah, kemudian terkait dengan ini ada severity, kemudian tentu ada syslog facility ya yang ada di syslog protokol ini, yaitu syslog message juga menyimpan informasi terkait dengan facility ini. Nah, ya, syslog facility ini merupakan service yang mengidentifikasi atau mengkategorikan sistem dari state data terkait dengan error dan event ya, event message reporting. Ini ada beberapa yang umumnya syslog facilities yang ada di Cisco IOS router itu terkait dengan IP, kemudian OSPF protokol, sys operating system, kemudian IP security maupun interface IP. Ya. Ini contohnya contoh default format dari syslog message yang ada di Cisco iOS software itu facility, dan severity, dan mnemonic serta deskripsinya. Contohnya misalnya kalau kita sedang melihat syslog message dari Ether channeling ya, yang berubah state-nya, maka ini adalah facility-nya, link, karena ini mungkin link IP ya. Kemudian ini adalah severity, severity-nya adalah 3. Kemudian mnemonic-nya itu adalah up down. Nah, ini deskripsinya ya, dari perubahan dari state down ke up. Kemudian severity level 3 ya kembali ke ini, 3 itu hanya error ya, error condition levelnya. Nah, kalau kita melihat syslog hanya pada saat kita mengkonfigur, kemudian pada saat kita troubleshoot gitu ya di satu device tertentu, mungkin tanpa timestamp oke gitu. Tapi kan dalam jaringan kita ingin melihat sebetulnya root cause apa sih yang menyebabkan error log tertentu yang diterima oleh server. Maka kita supaya bisa melakukan itu perlu timestamp ya, gitu. Perlu timestamp. Karena dengan adanya timestamp ini maka seluruh log ini bisa dikaitkan untuk analisis lebih lanjut. Nah, di Cisco agar timestamp ini bisa di log ini bisa diaktifkan, kita menggunakan service timestamp log datetime. Jadi katakan ini sebelum timestamp-nya diaktifkan, kalau kita melihat ke interface gigabit Ethernet 000, kita shutdown, maka akan ada log ya, link
severity-nya 5, ada perubahan, kan. Kemudian ininya link protokolnya dari up down, dari up menjadi down. Kemudian kita lihat kalau misalnya service timestamp-nya kita aktifkan di interface yang sama, kalau ini di up-kan, shutdown, maka akan ada timestamp ini. Nah, itu akan membantu kapan log ini terjadi yang ditangkap oleh server log ya, syslog server. Nah, berikutnya kita juga perlu memanage ya maintenance terkait dengan perangkat yang kita manage ya. Karena kan kalau hanya satu gitu ya kita ingat gitu kan konfigurasi di sini apa, IP-nya apa gitu kan. Tapi kalau kita sudah memanage ratusan perangkat server router ya tentunya cara manual ini nggak visible lagi. Apalagi di perusahaan kadang-kadang engineer yang ini gitu mungkin lagi cuti gitu ya, maka engineer lain yang suruh troubleshooting atau maintenance atau install router baru yang ada di sini atau install baru menggantikan ini. Nah, tentunya kita perlu mekanisme atau cara untuk melakukan ini ya kan, maintenance tersebut. Nah, yang perlu dilakukan adalah file system ya tentunya. Jadi bagaimana kita memelihara iOS dari perangkat yang digunakan atau melakukan rekonfigurasi atau ngopi konfigurasi gitu ya. Nah, ini contohnya kalau yang terkait dengan iOS yang digunakan ya, Cisco iOS. Nah, kita bisa melihat di perangkat, contohnya di router, kita bisa melihat file system yang digunakan dengan show file system di sini. Maka kita akan melihat opsi-opsi yang tersedia ya. Kemudian di sini ada tanda bintang, itu artinya merupakan file system yang sedang digunakan. Nah, kebetulan di sini menggunakan flash ya. Ini kebetulan contohnya adalah di Cisco Router 4221. Nah, karena ini ada di flash, maka kita bisa melihat isi dari flash tersebut. Katakan dir, karena current-nya ada di situ kan yang digunakan. Dir, otomatis kita melihat boot flash-nya isinya ini. Nah, ini beberapa kebetulan contoh ya. Nah, salah satunya adalah ini apa namanya? File ini ya, ini adalah file iOS yang digunakan. Kemudian untuk melihat NVRAM, karena contohnya di sini ya, yang current-nya adalah boot flash. Nah, di sini tapi ada NVRAM. Nah, kita bisa melihat NVRAM ini dengan cara cd NVRAM ya, kayak di Linux command ya, cd NVRAM. Kemudian kita pastikan apakah benar kita ada di NVRAM dengan PWD ya, dan kita lihat isinya si NVRAM ini ada ini. Nah, salah satunya ada file startup configuration. Ya kan? Nah, ini yang bisa kita copy ya, kalau misalnya sewaktu-waktu konfigurasinya hilang atau karena kesalahan konfigurasi, yang ini bisa kita load. Dan ketika kita melihat switch, jadi kalau lihat router tadi sama komennya show file system, maka kita bisa melihat file system yang tersedia, salah satunya yang sedang digunakan menggunakan flash. Maka kita bisa dir dengan cara yang sama. Nah, kita bisa melakukan copy dan backup configuration ya. Jadi karena node banyak gitu ya. Nah, untuk jaga-jaga kalau misalnya ada apa-apa, nah tentunya kita ada beberapa teknik untuk ngopi file atau restore ya.
bisa langsung kita attach ke lokasi ini gitu, dengan konsul atau menggunakan TFTP server ya. Server. Nah, kalau dengan cara langsung, nah kita bisa melakukan backup salah satunya dengan Teratem virtual terminal ya. Kita colok ke communication port dari device yang akan kita ambil, either router atau switch ya. Jadi kita login, kan? Oke, ini yang di Teratemnya ya. Kita masuk ke log. Nah, kemudian kita pilih kita mau save di mana itu file yang akan kita backup. Setelah itu kita masuk ke device. Katakan kita ada di perangkat router, kemudian kita menggunakan Teratem VT ya. Kemudian kita masuk di sini yang di routernya atau switch-nya, kita masuk ke show running config, show startup untuk melihat itu. Kemudian kita ini apa namanya? Otomatis ketika kita show running config, file yang kita jalankan ini ya di router kita, setelah ini diisi ya di itu, maka dia akan disimpan di file yang sudah ditunjukkan oleh di Teratemnya. Nah, jadi ketika kita mau restore, jadi kita mengkoneksikan perangkat ini, komputer kita ke perangkat yang akan di konfigur, itu kita menggunakan kata Teratem gitu, connect lewat konsul. Nah, kemudian di Teratem ada file menu, kita klik send, gitu. Kemudian buka file yang akan di restore, kemudian begitu di open, diklik, nah otomatis file kita akan dikirim ke ini, ke device yang kita manage. Nah, selain manage satu-satu ya lewat konsul, nah tentunya kan repot ya. Belum tentu kita bisa akses router ini ya di lokasi tersebut. Bisa jadi ini kita simpan di data center atau di remote gitu ya. Nah, seringkali ya kita mesti melalui network, dan ya baiknya kita juga punya opsi untuk membackup maupun merestore iOS yang digunakan di sini atau konfigurasi yang ada digunakan di sini itu menggunakan TFTP server. Nah, kalau untuk copy, nah tinggal masuk ke itu remote di sini ya, dari manajemen. Ini FTP servernya, kita misalnya masuk lewat SSH atau lewat tool yang lain yang lewat ke jaringan di sini. Itu masuk dengan copy running config ke TFTP server. Sebaliknya kalau mau merestore, ya tinggal masuk ke sini, tapi menentukan copy dari TFTP server ke running config. Nah, contohnya, misalnya kita mau membackup R1 ke TFTP ya, berarti copy running config ke TFTP, tinggal menyebutkan alamat TFTP-nya. Nah, maka otomatis running config ini akan di-copy ke TFTP. Nah, kita juga bisa menyimpan atau merestore file konfigurasi dari USB yang di-attach ke USB port. Ini contohnya ketika kita mau memanage Cisco 4321 router ya, maka kita masuk ke konsol atau ke jaringan yang ada di sini yang ditancapin USB, kemudian kita bisa melihat di USB ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan backup ke USB flash dengan cara copy running config ke USB flash 0.
Nah, tentunya penamaan ini harus dilihat di show file system ya, supaya sebetulnya ininya apa gitu. Nah, untuk merestore kita bisa melihat di USB isinya apa ya yang ditancepin. Misalnya isinya adalah salah satunya R1 config misalnya. Maka kita bisa mengcopy dari ini file R1 config yang ada di sini, itu copy yang dari USB flash dengan nama R1 config filenya ke running config. Nah, otomatis itu merestore konfigurasi dari USB. Nah, selain itu kadang-kadang router yang kita manage itu di password ya, passwordnya lupa. Apa kita perlu melakukan recovery prosedur. Nah, ini prosedur untuk merecovery password. Nah, itu masuk ke ini ROM Ermon mode, kemudian mengubah configuration registernya, kemudian melakukan copy dari startup config ke running config, kemudian melakukan perubahan password ya. Kemudian save dari running config ke new startup, dan reload device, otomatis passwordnya sudah bisa kita recovery dengan password baru. Ini contohnya, ketika kita akses konsul, ya, salah satunya akses konsul router kita, maka kita nyalakan router ini, kemudian beberapa kali kita ini ya melakukan break sequence, enter gitu, kemudian sampai masuk ke mode Ermon ya, mode Ermon. Nah, kemudian dari mode Ermon ini kita ubah registernya menjadi hexa value 2142 ya. Kemudian masuk ke reset. Kemudian dari masuk ke reset kita melakukan ini copy secara config ke running config. Nah, setelah itu baru kita membuka ke terminal ya, config terminal, dan bikin password ya, enable secret Cisco. Nah, secretnya tentu tergantung teman-teman ya, secretnya apa gitu. Nah, otomatis si router N1 ini menggunakan password baru yang sudah kita bikin di sini. Itu kalau kebetulan passwordnya kita lupa sebelumnya apa gitu. Nah, jangan lupa balikin config register menjadi 0x2102 yang sebelumnya adalah 2142 ya kalau untuk merubah password, tapi ini kemudian masuk ke register semula, kemudian N, terus copy running config ke startup config. Nah, otomatis kita sudah berhasil merecovery password. Nah, berikutnya kita juga kadang-kadang perlu mengupgrade router ya atau switch agar dia bisa support protokol tertentu. Nah, misalnya agar support IP mask yang bisa menggunakan hanya 2 IP ya. Jadi tiap ini, jadi network dan broadcast-nya bisa digunakan juga. Itu di iOS tertentu, atau iOS yang support MPLS, atau iOS yang support IPsec dan lain-lain. Nah, iOS mana saja yang bisa digunakan, untuk apa saja kita perlu list dan kita manage ya. Itu adanya di iOS Image Management. Nah, salah satu yang bisa digunakan, ya, kita menggunakan TFTP server ya sebagai backup location dari list iOS perangkat-perangkat yang kita gunakan. Ini bisa menggunakan TFTP server. Nah, dengan cara ini kita bisa membackup iOS, kemudian mau mengupdate iOS, sehingga iOS yang digunakan bisa sesuai dengan
kebutuhan. Ini adalah mekanismenya untuk membackup iOS maupun restore iOS nanti ke TFTP server maupun ke perangkat ya, dari dan ke perangkat ke TFTP server. Ya, pertama tentu dari perangkat kita pastikan ada koneksi ke TFTP server ya. TFTP server ini katakan router atau Cisco, kita pastikan koneksinya ada. Nah, kalau memang sudah ada, kita pastikan image size yang ada di perangkat ini itu ukurannya berapa, supaya kita tahu bahwa iOS ini bisa kita simpan masih ada space ya, storage space di TFTP server. Nah, kalau sudah dipastikan bahwa mencukupi, maka kita melakukan copy image ke TFTP server dengan cara copy namanya ke TFTP server. Jadi ini contohnya ya, kita ping, verifikasi ininya, ukurannya, nah baru kita melakukan copy TFTP server ke flash ya, atau sebaliknya. Nah, kemudian ketika kita mau ini melakukan, selalu ini ingat ya, bahwa ketika kita mau mereload, jangan lupa ini running config, kita copy di start config, nah supaya ini sewaktu-waktu kalau kita mau balikin running config itu, kita bisa copy balik ya. Jadi pada saat startup, nah bootstrap code itu akan masuk ke startup configuration. Nah, biasanya ada di npm atau tempat lain ya, sesuai dengan boot sistemnya. Tapi kalau kita ingin menentukan ini, ketika boot dia akan ngambil dari file tertentu, maka kita harus mendefinisikannya, yaitu dengan cara mendefinisikan boot sistemnya, itu di sini. Jadi by default yang akan di-load itu adalah yang iOS pertama ya. Tapi ketika kita punya beberapa iOS yang disimpan di RAM gitu, atau NVRAM atau flash, nah tentunya kita harus mendefinisikan iOS mana yang akan di boot gitu ya. Maka kita mesti mendefinisikannya dengan cara ini, boot system. Nah, ini file yang akan kita boot. Otomatis kalau kita reload, nah itu berarti file ini yang akan digunakan. Nah, ini ada beberapa term yang sudah teman-teman pelajari ya. Nah, itu kira-kira kuliah kita tentang manajemen perangkat ya dari Cisco.